Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Bab yang ke-12 tentang aktualisasi ibadah sosial dalam Islam atau implementasi ibadah sosial dalam Islam. Yang pertama, tentang anjuran dan perintah menikah. Menikah adalah kewajiban setiap hamba apabila sudah memasuki masa-masa dirinya ingin menikah, dan jika tidak menikah akan terjadi perbuatan yang terlarang atau sangat dikhawatirkan melakukan perbuatan yang terlarang, yaitu berzina. Na'udzubillah. Rasulullah SAW bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah SAW, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah bersabda kepada kami, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena dia itu dapat menundukkan pandanganmu dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu menikah dan ingin menikah tentunya, hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan atau dapat mengendalikan syahwat. Dari hadis ini, hukum menikah adalah wajib apabila sudah mencapai atau seseorang berada pada kondisi yang mengkhawatirkan terjadi perbuatan zina jika tidak menikah. Rukun sahnya pernikahan. Setelah orang tua calon suami dan orang tuanya calon istri berhasil mendapatkan kesepakatan, sudah sepakat untuk menikahkan putra dan putrinya, maka hal yang perlu diperhatikan adalah mengetahui rukun nikah. 1. Ya, wali, harus ada wali nikah, calon suami istri, hadirnya dua saksi laki-laki, terus ada penyerahan atau serah terima pernyataan ijab dan qabul. Memilih calon istri atau suami. Nabi Muhammad SAW menekankan ukuran atau standar calon istri yang baik adalah perempuan yang senantiasa berperilaku sejalan dengan agamanya. Sebagaimana dalam hadis, tungkahul mar'atu limaliha wa jamaliha wa hasabiha wa diniha fa'alaika bidatid dini taribat yadak. Artinya, apabila wanita itu akan menikah dan akan dinikahi, maka wanita itu biasanya dinikahi karena hartanya, kecantikannya, keturunan orang yang baik-baik, dan karena agamanya. Nah, Nabi memerintahkan, raihlah wanita yang berpegang teguh pada agamanya, maka kamu akan bahagia. Nah, ini yang menjadi titik tekan adalah fa'alaika bidatid din, yaitu orang yang atau perempuan yang mempunyai akhlak dan perilaku sejalan dengan agamanya. Itu yang dipilih. Demikian halnya laki-laki. Untuk memilih calon suami juga standarnya adalah akhlak dan perilaku yang sesuai dengan agama. Kemudian mas kawin.
Ini mas kawin di dalam Islam. Mas kawin di dalam Islam adalah menurut riwayat yang sudah masyhur di kalangan umat Islam, bahwasanya Nabi Muhammad SAW dalam menikahkan semua putrinya menentukan mas kawin tidak kurang dari 10 dirham. Tidak kurang dari 10 dirham. Ukuran mata uang yang ada di zaman Rasulullah, dan tidak lebih dari 500 dirham. Jadi antara 10 dan 500 dirham. Atas dasar praktek Nabi tersebut, para ulama hukum Islam sejak masa lampau berijtihad dengan memberi ketetapan minimal tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih 500 dirham. Dirham adalah mata uang yang terbuat dari perak yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Lalu berapa nominalnya bila dikurus rupiah? Dalam konteks Indonesia ada yang berpendapat bahwa 1 dirham itu sama dengan 2,52 gram perak. Jadi 1 dirham itu sama dengan 2,52 gram perak. Dengan demikian 2,52 kali 10 ya berarti adalah 25,2 gram perak. Jadi ini 25,2 gram perak ini ukuran minimalnya. Sedangkan maksimalnya adalah 2,52 kali 500 sama dengan 1160 gram perak. Sekarang berarti harus ditemukan dulu harganya perak. Jika dikurs dengan uang rupiah, misalnya 1 gram perak dihargai 3.000, berarti minimalnya mas kawin itu 75.000. 3.000. Misalnya 1 gramnya itu 3.000. Sementara tadi itu 10 dirham sama dengan 25,2 gram perak, maka ketemunya ini kira-kira 75.000. Ukuran mas kawin paling kecil, paling sedikit dan berupa jasa. Mas kawin itu boleh berupa jasa dan boleh ukuran sangat kecil. Bahkan menurut hadis boleh memberi mas kawin walaupun 1 cincin yang terbuat dari besi, bukan dari perak, bukan dari emas. Yaitu ketika sahabat akan menikah, ditanya oleh Rasulullah tentang mas kawin, sahabat tersebut menjawab dia hanya mempunyai pakaian yang melekat di badannya. Lalu Nabi bertanya apakah dia dapat mengajar Al-Quran. Sahabat Nabi tersebut menjawab ia bisa mengajar Al-Quran. Akhirnya Nabi menikahkannya dengan jasa pengajaran Al-Quran. Jadi ngajarkan Al-Quran, bukan membelikan Quran. Kemudian boleh mas kawin itu berupa jasa. Misalnya mengajarkan nyopir mobil, mas kawinnya berupa mengajarkan nyopir mobil atau mengajarkan bahasa Inggris. Ancaman bagi pelaku zina. Kalau tadi wajib menikah ketika orang sudah sangat ingin menyalurkan hasrat seksualnya. Sekarang orang yang berzina harus dirajam dengan 100 kali didera. 100 kali didera menurut ajaran Al-Quran surat An-Nur ayat 2-3. Orang yang berzina harus dirajam.
az-zani waz-zaniyat az-zaniyat waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fah idinillah. Kemudian yang berikutnya perzinahan. Ini banyak sekali ancaman di Al-Quran yang terkait dengan zina. Kemudian di dalam hadis tentang buruknya dan tercelanya perbuatan zina itu disebutkan bahwa itu termasuk tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat merajalelanya perzinahan. Nah, sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya menikah itu wajib apabila orang itu sudah sangat ingin menikah. Namun demikian banyak problem khususnya di kalangan perkotaan, yaitu terkait dengan pergaulan bebas. Sebagian orang memilih pergaulan bebas, tidak menikah tapi berzina. Ini adalah sebuah dosa besar, dan dengan alasan belum berani karena orang tua belum memberikan izin dan belum siap menikahkan. Nah, dalam hal ini sebenarnya di dalam Islam boleh menikah tanpa wali, yaitu dengan wali muhakkam. Caranya mendatangi orang yang alim yang bisa mengangkat atau bisa diangkat wali muhakkam. Karena apa? Karena dosanya berzina sangat besar di sisi Allah. Maka dengan solusi menikah tanpa wali, jika memang kendalanya itu wali si perempuan itu, maka itu bisa dicarikan solusi, yaitu nikah tanpa wali atau nikah siri. Kenapa? Karena begitu mudahnya perbuatan zina dilakukan di kota-kota besar ataupun bahkan di daerah-daerah karena hanya alasan belum siap menikah, belum diizinin oleh orang tua. Nah, para orang tua harus peka dengan situasi yang ada saat ini, yaitu anak-anak muda itu mudah melampiaskan hasrat biologisnya dan kemudian melakukan perzinahan yang dianggap biasa. Maka dari itu para orang tua, para guru, para dosen juga harus peka terhadap persoalan ini, bagaimana caranya. Demikian. Yang berikutnya zakat. Zakat diwajibkan untuk umat Islam yang sudah memenuhi syarat. Sebagaimana di dalam Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakata, surah Al-Baqarah ayat 43. Kemudian khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dirikanlah zakat, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ambillah zakat dari harta mereka yang kaya untuk mensucikannya. Dalam hadis diterangkan bahwa Islam itu didirikan di atas 5 pondasi. Di antaranya adalah menunaikan zakat. Sekarang kita masuk tabulasi zakat. Ini diperhatikan baik-baik bahwa 1, zakat fitrah. Selain hewan ternak, itu yang pertama itu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap orang Islam dan anaknya orang Islam yang masih belum baligh. Zakat fitrah itu dikeluarkan waktu bulan Syawal, sebelum 1 hari, 2 atau 3 hari sebelumnya, atau sejak awal Ramadan, sebelum hari raya Idul Fitri, atau sejak awal Ramadan. Yang dikeluarkan berapa? Yaitu 1 sok. 1 sok itu
2,159 kg beras. Boleh lebih, boleh dipaskan 2,5 kg, boleh. Yang berikutnya emas dan perak yang disimpan, bukan yang sering digunakan. Artinya emas dan perak yang memang untuk kekayaan, ya, sebagai kekayaan. Nah, berapa batas minimalnya? 85 gram. Itu kalau emas. Kalau perak 595 gram. Baru ini wajib zakat. Ini batas minimal. Batas minimal orang itu wajib zakat apabila sudah mempunyai 85 gram emas atau 595 gram perak. Syaratnya adalah waktunya setelah 1 tahun, dimiliki selama 1 tahun, yaitu mengikuti hitungan hijriah, mengikuti hitungan bulan hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Nah, yang dikeluarkan dari 85 gram emas, ya, atau lebih, ya, misalnya 90 atau 100 gram emas, maka yang dikeluarkan adalah 2,5% perdagangan. Dalam perdagangan, uang atau modal yang berputar. Terus seharga emas. Nah, kalau perdagangan syaratnya harus nyampe 1 tahun. Nyampe 1 tahun dan sudah mencapai nilai emas 85 gram. Setelah 1 tahun, cara penghitungannya sama, yaitu dengan menghitung bulan Komariah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Terus yang dikeluarkan berapa? 2,5%. Itu selain aset, ya. Selain asetnya. Asetnya tidak dihitung. Ini yang dihitung itu hasil perdagangannya. Kemudian tabungan. Semua bentuk tabungan, baik tunai, rekening, piutang, cek giro, itu disamakan dengan emas apabila sudah mencapai 85 gram emas atau 595 gram perak, maka wajib zakat setiap setahun sekali 2,5% dari jumlah minimal 85, apalagi lebih, ya, 85 gram perak emas. Yang berikutnya pertanian. Pertanian yaitu hasil panen. Hasil panen wajib zakat. Zakatnya kapan? Setiap panen. Apabila sudah menghasilkan minimal 653 kg gabah. Ya, kalau gabah. Kalau berasnya artinya sudah dikulitin, maka batas minimal sudah wajib zakat itu adalah 520 kg. Berarti 5,5 kintal. Yang dikeluarkan adalah 5%. 5% jika diairi dengan, ya, jika diairi dengan biaya, menggunakan biaya, dan 10% jika tanpa biaya pengairannya. Kemudian yang berikutnya investasi. Investasi wajib zakat sama dengan pertanian, yaitu apabila investasinya sudah mencapai hasil sama dengan beras 5 wasak atau 5 kintal 20 kilo, ya, maka sudah wajib zakat. Berapa yang dikeluarkan? 5%. Ya,
Kalau kita berinvestasi, zakatnya 5% setiap tahun. Pertambangan, hasil pertambangan darat, minyak, emas, batu bara, laut, dan mutiara, dan lain-lain, itu wajib dizakati 20% pada saat mendapatkan. Kemudian hadiah sama 20% zakatnya kalau dapat hadiah, sayembara, dan lain-lain. Berikutnya profesi. Profesi itu wajib dizakati, ya, tiap menerima penghasilan. Tapi setelah dipotong, ya, setelah dipotong gaji, di honor komisi itu dipotong, ya. Penghasilan bersih setelah dipotong semuanya, sisa apabila mencapai senilai beras 520 kintal, maka setiap menerima hasilnya itu zakat yang dikeluarkan 2,5%. Kemudian zakat hewan ternak, ya, sapi atau kerbau. Kalau sapi, punya sapi 30 baru wajib zakat. Jadi ketika orang punya hewan sapi, wajib zakat apabila sudah punya minimal 30 ekor sapi sampai 39, yang dikeluarkan adalah 1 ekor tabi'. Tabi' adalah sapi betina atau jantan yang sudah genap berusia 1 tahun dan masuk tahun kedua. Yang berikutnya adalah apabila punya 40 sampai 59, maka zakatnya 1 ekor sapi musinnah, yaitu sapi betina yang sudah genap berusia 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Nah, kalau punya 60 sampai 69, maka zakatnya adalah 2 ekor tabi'. Tabi' itu ya berarti anak sapi betina yang umur 1 tahun genap masuk usia kedua. Terus kelipatan 10 ya, kalau sudah 70 itu 1 ekor tabi' dan 1 ekor musinnah. Kalau sudah 80, 2 ekor musinnah. Kalau punya 90 sampai 100, 3 tabi'. 100 sampai 109 itu 1 ekor musinnah dan 2 ekor tabi', dan seterusnya. Kemudian kambing, ya, kambing itu wajib dizakati apabila, ya, sudah mempunyai 40 ekor. Ya, 40 ekor sampai hitungan 120 ekor, zakatnya 1 kambing betina. 121 sampai 200 itu zakatnya 2 ekor kambing betina. Dan seterusnya, ini bisa dicek dan bisa dilihat untuk pendalamannya. Sekarang keterangan tentang zakat emas dan zakat perak. Bila seseorang memiliki simpanan emas seberat 85 gram atau lebih, maka jumlah itu telah mencapai batas minimal untuk terkena kewajiban membayar zakat emas. Yang menjadi ukuran adalah beratnya, sedangkan bentuknya meskipun mempengaruhi harga dalam masalah zakat tidak termasuk yang dihitung. Ya, jadi perhitungannya itu adalah beratnya, bukan modelnya. Kalau model itu tidak menjadi standar, tetapi yang menjadi standar adalah beratnya ukuran emas itu, walaupun harganya berbeda. Kemudian kalau emas itu 85 gram, tapi kalau perak
wajib zakat itu apabila sudah mencapai berat 595. Nah, terus yang berikutnya, yang wajib dizakati itu adalah emas yang tidak dipakai. Artinya yang memang investasi kekayaan berupa emas. Bagaimana sekarang bila emasnya 85 gram itu terpisah-pisah? Sebagian sering dipakai, sebagian disimpan. Bila jumlah yang selalu menjadi simpanan itu tidak mencapai nisabnya, maka tidak wajib dikeluarkan zakat. Karena yang wajib hanyalah yang benar-benar menjadi simpanan. Sedangkan yang dipakai sehari-hari tidak terkena kewajiban zakat. Meskipun bila digabungkan mencapai 85 gram emas. Jadi kalau misalnya ada orang punya emas yang disimpan 60 gram. Yang dipakai itu 40 gram. Nah, yang disimpan itu tidak mencapai batas minimal. Nah, kalau digabung dengan yang dijadikan perhiasan tiap hari, itu lebih dari 85 gram. Maka tetap tidak wajib zakat. Karena apa? Karena yang disimpan belum mencapai batas minimal, yaitu 85 gram emas. Demikian halnya perak. Sebagai contoh misalnya ya, pada tanggal 1 Sya'ban 1422 Ahmad memiliki emas 100 gram. Maka pada 1 Sya'ban 1423 atau setahun kemudian Ahmad wajib mengeluarkan zakat dari simpanan emasnya itu. Meskipun pada bulan Ramadan emas itu pernah berkurang jumlahnya menjadi 25 gram, namun sebulan sebelum datangnya bulan Sya'ban, Ahmad membeli lagi dan kini jumlah mencapai 200 gram. Maka wajib zakat. Berapakah yang dikeluarkan? 2,5%. 2,5%. Sekarang penerima zakat. Siapa sajakah golongan penerima zakat? Berdasarkan Al-Quran dan hadis, orang-orang yang berhak menerima zakat: 1. Orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf, orang yang dibujuk hatinya untuk masuk Islam, artinya untuk orang yang baru masuk Islam. 5. Budak. 6. Orang yang punya hutang konsumtif, ya, hutang yang memang dimakan, bukan hutang kendaraan mobil, bukan hutang kendaraan sepeda motor, atau hutang membeli rumah. Itu bukan hutang itu, tapi hutang konsumtif, hutang yang kadang memang tidak cukup dimakan. Ya, kalau fakir, miskin, rikob itu budak ya. Gharim, orang yang memiliki banyak hutang. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Fisabilillah, pejuang di jalan Allah. Ya, itu yang berhak menerima zakat. Pejuang-pejuang di jalan Allah, ya, termasuk para ustadz-ustadz atau takmir itu bagian pada fisabilillah. Nah, yang terakhir ini adalah fikih jenazah. Detik-detik menghadapi ajal. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Surah Al-Imran ayat 185. Semua yang berjiwa pasti akan menghadapi kematian, termasuk khususnya manusia. Karenanya tidak perlu ditakuti, tidak perlu menyombongkan diri, karena hakikat manusia menunggu kematian dan pasti mati. Semua yang ada di dunia ini semu. Ya, semua yang ada di dunia ini semu. Lari kemanapun kematian pasti menjemput. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah." Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, akan menjemput kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Kematian bisa datang pada kondisi apapun, anak-anak.
remaja, dewasa, tua, kaya, miskin, pangkat, sakit, sehat, semuanya kena kematian. Semua bisa didatangi kematian, hanya saja orang yang akan mati secara umum didahului sakit. Agama mengajarkan bahwa jika sakit, berobat, berharap dan memohon sembuh kepada Allah, selalu berikhtiar dan haram berputus asa. Wajib berobat sesuai kemampuan. Allah memberi penyakit sekaligus memberikan jalan penyembuhan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan." Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Allah turunkan juga penyembuhannya. Innallaha khalaqad da'a wad dawa'a fatadawu wa la tatadawu. Maka berobatlah dan janganlah berobat dengan perkara haram. Maka dari itu obat yang dimaksud adalah obat yang halal dan tidak boleh berobat dengan obat-obatan dari benda yang haram atau prosesnya haram, kecuali tidak ada lagi yang halal. Dan menurut dokter ahli harus memakai yang haram atau menggunakan yang haram. Ketika sakit maka harus berobat dan berobatnya dengan perkara yang halal. Lalu bersabar menebus dosa dengan penyakit. Dalam hadis diriwayatkan, "Man marido lailatan fasobara wa radiya biha anillah kharaja min dunmihi kayaumin waladatuhu ummu." Barang siapa sakit semalam lalu bersabar dan ridho atas keputusan Allah, maka dia seperti orang yang keluar dari tanggungan dosa-dosanya kepada Allah sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Maka dari itulah kita bersabar, saling mengingatkan tentang kesabaran di saat kita sakit. Terus berharap sembuh walaupun penyakitnya bertambah parah. Kenapa? Haram berputus asa. Haram berputus asa. Dan jika itu bersabar memohon sembuh, tidak boleh berputus asa dengan berharap datangnya kematian. Berharap datangnya kematian itu tidak boleh. Dan jika terpaksa harus memilih mati, itu harus dengan adab yang baik. Sebagaimana dalam hadis, artinya jika orang sudah sakit parah, tidak ada pilihan lain, sudah tidak sembuh-sembuh, tidak ada pilihan lain kecuali kematian, maka boleh berdoa seperti dalam hadis ini. La yatamannayanna ahadun minkum al-mauta lidurrin nazala bihi. Fa in kana la budda mutamanniyan lil maut falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Jangan sekali-kali salah satu dari kalian berharap mati. Salah satu dari kalian berharap mati ketika tertimpa bahaya sakit. Apabila keadaan yang mendesak untuk berharap mati, maka berdoalah, ya Allah, hidupkanlah atau sembuhkanlah aku selama hidup itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku apabila mati lebih baik bagiku. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi. Bahwasanya boleh meminta doa seperti ini apabila orang sudah sangat tidak bisa menahan lagi penyakit yang dideritanya. Seperti itu caranya. Kemudian yang berikutnya, ya, berdasarkan hadis ini semakin menegaskan bahwa mati dan hidup hanya Allah semata, tidak bisa direncanakan dan dipaksakan. Jadi mati itu tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa direncanakan seperti kita merencanakan urusan keduniaan. Ya, walaupun sakit parah mungkin masih sembuh, mungkin masih diberi kesempatan hidup lebih panjang. Dan ada orang yang sehat pun juga bisa mati. Ya. Nah, itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, sekarang segera membayar tanggungan dan anjuran berwasiat. Jika sudah terasa akan meninggal dunia, maka segera lunasi semua tanggungan kepada sesama hamba. Kenapa? Karena berdasarkan hadis, la tazalu nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda', bahwa ruhnya orang yang beriman akan selalu digantungkan dengan hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Artinya bagaimana? Orang yang punya hutang, punya tanggungan hutang, dan meninggal dunia, maka kehidupannya akan terkatung-katung sebelum hutang itu dilunasi. Oleh karenanya hutang-hutang itu harus dilunasi ketika sudah terasa akan meninggal dunia. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima ruhnya orang yang beriman jika meninggal dunia masih menyisakan tanggungan kepada sesama hambanya. Selain melunasi hutang, juga dianjurkan berwasiat. Artinya berwasiat itu adalah menafkahkan hartanya yang tidak lebih dari sepertiga untuk kepentingan sosial keagamaan seperti pembangunan masjid, musola, panti asuhan, dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah terasa akan meninggal dunia, maka dianjurkan berwasiat. Misalnya nanti harta yang ditinggalkan itu diwasiatkan untuk masjid, untuk pembangunan masjid, misalnya 15 juta untuk pembangunan masjid atau membeli tanahnya masjid atau musola. Ini akan menjadi sedekah jariyah. Orangnya sudah meninggal dunia, masjidnya ditempati sholat, maka terus mengalir dapat pahala. Ya, ini berkah wasiatnya. Maka di dalam hadis Nabi disampaikan bahwasanya mahakum ri'in muslimin lahu syai'un yusibi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatu maktubatun indah. Tidak sepatutnya bagi seorang muslim yang masih memiliki sesuatu yang akan diwasiatkan untuk tidur 2 malam kecuali wasiatnya sudah tertulis di dekatnya. Artinya bagaimana? Wasiat itu harus senantiasa kita tulis untuk suatu kebaikan kita setelah meninggal dunia. Kemudian tidak lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan. Dengan harapan dari amal wasiat itu perjalanan hidup dan kehidupan di akhiratnya, kehidupan di akhiratnya mempunyai pahala dari sedekah jariyah yang mengalir. Kemudian adab sakaratul maut. Jadi kalau kita mempunyai keluarga akan meninggal dunia, adabnya adalah ditalkin, ya. Ditalkin dengan dibacakan la ilaha illallah di telinga yang kanan. Apabila orang ini membaca la ilaha illallah, orang yang akan mati ini membaca la ilaha illallah, lalu meninggal dunia, maka masuk surga. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka orang yang sakit dibimbing membaca la ilaha illallah di telinga yang kanan. La ilaha illallah pelan-pelan. La ilaha illallah pelan-pelan. Ya, secara pelan-pelan dibimbing. Artinya bagi yang masih hidup mempunyai kewajiban membimbingnya sampai betul-betul kalimat yang terakhir diucapkan adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sekarang setelah kematian, proses dan adab setelah kematian yang harus disegerakan setelah seorang hamba dinyatakan mati, yaitu proses memandikan jenazah, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Tidak boleh ditunda lama-lama, ya, tidak boleh ditunda lama-lama. Itu tidak dianjurkan untuk ditunda lama-lama. Dan di sini diterangkan dalam hadis, idza hadartum al-marid awil mayyit faqulu khairan innal malaikata yu'minuna ala ma taqulu. Apabila ada orang yang meninggal dunia, maka ucapkanlah kebaikan karena malaikat mengamininya.
Jadi yang pertama ini proses adab setelah kematian itu memandikan jenazah, mengkafani, mensolati, dan menguburkannya. Setelah jenazah siap dimandikan, setelah nazak selesai, maka disunahkan untuk menutup atau memejamkan kedua matanya jenazah. Kenapa kok demikian? Rasulullah SAW bersabda, yaitu yang menceritakan bahwasanya innar ruha idza qubida tabi'ahul basar fala taqulu illa khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Menurut hadis ini bahwasanya roh itu ketika dicabut oleh Allah dari raga seseorang, itu matanya itu ikut karena diambil dari arah ubun-ubunnya. Karena itu matanya ikut melotot. Umumnya ada yang begitu. Ketika begitu maka ditutup matanya, ya, ditutupkan mata. Kemudian setelah itu disunahkan menutup seluruh anggota tubuhnya. Berikutnya baru disiapkan pemandiannya, lalu memandikan jenazah. Nah, sebelum memandikan jenazah harus disiapkan berbagai tiga macam air bersih, air sabun, dan air kapur barus. Pertama disiramkan air bersih ke seluruh tubuh, lalu disiramkan air sabun. Ya. Semua anggota dibersihkan termasuk lubang-lubang kemaluan sampai bersih. Tekan perutnya dengan lembut untuk membersihkan sisa kotoran. Lalu siram memakai air bersih. Dan yang paling akhir disiram pakai air kapur barus. Setelah dengan air bersih, baru dengan air kapur barus. Paling sedikitnya memandikan mayit atau hal yang mencukupi dalam memandikan mayit adalah meratakan siraman ke seluruh badannya dengan air. Adapun memandikan mayit yang sempurna adalah membasuh, artinya membersihkan kubul dan dubur. Kubul dan dubur, menghilangkan kotoran dari hidungnya dan mewudukkan mayit, menyirami badannya dengan daun sidr atau daun bidara dan menyirami mayit 3 kali siraman atau sampai bersih. Jadi singkatnya adalah pertama pakai air bersih, setelah air bersih air sabun, disabun, dibersihkan semua lubang-lubang kotoran dan ditekan perutnya pelan-pelan, lalu pakai air bersih. Air sabun tadi itu dibersihkan dengan air bersih yang tanpa campuran apapun. Nah, setelah air bersih terakhir air kapur barus. Nah, diusahakan dicampur dengan daun sidr, daun bidara. Terus yang memandikan adalah orang yang satu jenis kelamin. Laki-laki yang memandikan laki-laki, perempuan yang memandikan perempuan. Tetapi atau beda jenis kelamin. Kalau misalnya laki memandikan perempuan, perempuan memandikan laki-laki boleh apabila ada hubungan mahram seperti anak, cucu, saudara, atau suami atau istri. Kalau suami memandikan istrinya nggak apa-apa, atau istri memandikan suami nggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah orang lain, suaminya orang lain atau istrinya orang lain. Begitu, bukan saudaranya, bukan siapa-siapanya. Hadis Nabi mengatakan bahwasanya Nabi mengatakan kepada Aisyah, "Lau mutti qabli la ghasaltuki wa kafantu." Katanya Nabi, seandainya engkau mati sebelum aku, ya pasti aku akan memandikan dan mengkafannya. Berarti boleh suami memandikan istri, istri memandikan suami. Bagi seorang laki-laki atau wanita boleh memandikan anak beda jenis kelamin yang masih di bawah umur 7 tahun. Nah, tapi kalau anak di bawah umur 7 tahun beda jenis kelamin memandikan walaupun tidak ada hubungan mahram tetap boleh.
mengkafani jenazah. Nah, mengkafani jenazah itu paling sedikitnya mengkafani jenazah adalah satu pakaian yang mencukupi. Adapun pakaian yang sempurna adalah 3 lapis bagi laki-laki, dan bagi perempuan ditambah, ya, bagi perempuan itu ditambah gamis, ya, ditambah gamis dan ditambah gamis, khimar, ditambah sarung, ya, minimal 5 kalau perempuan 5 paling sempurna bagi perempuan itu 5. Kain biasa ditambah gamis ditambah sarung, itu untuk perempuan. Kemudian berdasarkan hadis Rasulullah, kufina Rasulullah fi salasati aswabin bidin sahuliyatin. Rasulullah dikafani dengan 3 helai kain putih suhuliyah Yaman, suhuliyatin, yang tanpa gamis dan tanpa imamah yang dimasukkan ke dalam. Gitu. Warna kafan yang paling bagus menurut ulama adalah warna putih dan tidak mahal. Tidak boleh mahal-mahal, ya. Tidak boleh mahal-mahal karena dipendam di tanah. Yang berikutnya mensolati jenazah. Mensolati jenazah, satu caranya adalah niat dalam hati bermaksud mensolati jenazah. Niat mensolati jenazah sekaligus bersamaan takbir pertama lalu membaca suratul Fatihah. Takbir kedua setelah takbir kedua membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Takbir ketiga membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mad'alahu wa ghsilhu bima'in wa saljin wa baradin wa naqihi minal khotoya kama yunaqasabul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzabahu wa adzabal qabri wa adzaban nar wa qihi fitnatal qabri atau wa qihi fit adzabal qabri wa adzaban nar. Untuk jenazah perempuan boleh tetap pakai ini, boleh diganti ini setelah takbir ketiga. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa afu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghsilha bima'in wa saljin wa baradin wa naqiha minal khotoya kama yunaqasabul abyadu minad danas wa abdil hadaran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa qiha fitnatal qabri wa adzaban. Kalau jenazahnya itu anak-anak, maka bacakan doa ini setelah waktu takbir ketiga. Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajran. Allahumma ja'al lana faratan wa salafan wa ajran. Takbir yang keempat membaca doa Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa sahirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'da. Rawahu Muslimun wal arba'ah. Doa ini dibaca ketika setelah takbir yang keempat. Setelah takbir yang keempat membaca doa Allahumma ighfir li hayyina, baru setelah selesai wala tudillana ba'dahu membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sambil menoleh ke arah kanan sampai kelihatan pipinya dari belakang, lalu menoleh ke arah kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang berikutnya menguburkan jenazah. Paling sedikit menguburkan jenazah ukuran minimalnya adalah dengan lubang yang bisa mencegah bau mayit.
dan bisa melindungi dari binatang buas. Adapun menguburkan yang sempurna adalah seukuran manusia berdiri ditambah dengan acungan tangan ke atas. Jadi semakin dalam semakin bagus. Minimal tidak mencegah dari bau mayit dan melindungi dari binatang buas. Itu ukuran minimal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.